senantiasa berubah dan realitas itu sendiri menjadi semakin kompleks. Kita nyaris tidak memiliki kendali sedikit pun atas dinamika tersebut. Tetapi tidaklah mengherankan, sebab hidup itu sendiri adalah serba kemungkinan. Ketidakpastian merajalela dan semua orang mencemaskannya. Perkembangan teknologi tidak berhenti dan mungkin tidak akan pernah berhenti selama manusia bisa berinovasi. Pasar global semakin terbuka dan bebas, membuat semua orang harus punya daya saing yang tinggi di tengah tuntutan tenaga kerja yang semakin beragam. Belum lagi pandemi yang seolah-olah tidak akan pernah selesai. Kita seperti dipermainkan oleh seruan 1 minggu lagi. Hingga semua ini telah berlangsung selama berbulan-bulan dan mungkin akan lebih lama lagi tanpa bisa diprediksi. Salah satu dampak dari tragedi pandemi ini adalah membuat manusia semakin akrab dengan teknologi. Dunia yang terhubung secara global dan digital ini membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang menyesuaikan zaman untuk berhasil. Dilansir dari worldmatters.info, populasi manusia per Agustus 2021 ini mencapai 7,9 miliar jiwa. Itu berarti setiap individu di dunia ini bagaikan sebutir pasir di hamparan pesisir yang jika tidak kompetitif maka ia akan terasingkan. Atas semua dasar itulah, 21st century skills atau kemampuan abad 21 lebih dipentingkan daripada tahun-tahun sebelumnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 14 Orasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang betapa pentingnya pengaplikasian mahasiswa terhadap 21st century skill dalam menjadi pemimpin ideal di abad 21. 21st Century Skills, apa sih itu? 21st Century Skills adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, kebiasaan kerja, dan karakter yang dipercaya oleh para ahli dapat menyukseskan kehidupan kita di era saat ini, baik itu di dunia pendidikan maupun di dunia pekerjaan. 21st Century Skills juga menjadi solusi bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era saat ini, yaitu era revolusi industri 4.0. Nah, 21st Century Skills itu dapat dibagi menjadi 3 kategori loh. Ada learning skills, life skills, dan juga literacy skills. Yuk kita simak baik-baik penjelasannya. Pertama, learning skills. Dari kata learning saja, kita seharusnya sudah tahu kalau keahlian ini berkaitan erat dengan kemampuan dalam belajar. Tapi, belajar di sini bukan hanya merujuk pada bidang akademik saja, melainkan suatu keterampilan dan proses mental yang diperlukan untuk beradaptasi serta mempelajari lingkungan baru agar mampu menjadi bagian yang lebih baik di dalamnya. Learning skills terdiri dari 4 kapabilitas atau yang biasa disebut dengan 4C. Yang pertama adalah critical thinking, yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu dan menciptakan solusi untuk suatu permasalahan. Yang kedua adalah creativity, yaitu berpikir secara out of the box atau memiliki kemampuan menciptakan ide baru dan bahkan mengembangkan suatu gagasan. Yang ketiga adalah collaboration yang bisa bermakna secara internal maupun eksternal. Internal berarti mampu memadukan seluruh gagasan yang kita miliki di dalam pikiran, sedangkan eksternal berarti mampu bekerja dengan orang lain tanpa mengabaikan prinsip kerjasama. Yang terakhir adalah communication atau komunikasi, yaitu kemampuan untuk mengekspresikan gagasan yang telah kita produksi lewat berpikir kritis dan kreativitas. Learning skills ini amatlah penting bagi semua orang, khususnya bagi para mahasiswa yang saat ini dituntut untuk belajar lebih mandiri. Contoh lainnya dari implementasi learning skills adalah mengikuti seminar, volunteer, komunitas, forum diskusi, berdialektika, dan semacamnya. Keterampilan ini meliputi 5 kecakapan, diantaranya flexibility yang berarti menyimpan dari rencana sesuai kebutuhan. Kecakapan ini memungkinkan kita untuk mengetahui kapan harus berubah, bagaimana harus berubah, dan bagaimana harus bereaksi terhadap perubahan. Yang kedua, leadership yang artinya kecakapan seseorang untuk menetapkan tujuan, memandu tim melalui langkah-langkah yang diperlukan, dan mencapai tujuan tersebut secara kolaboratif. Kecakapan ini dapat kita ibaratkan seperti pengendara. Ia harus mengetahui kapan harus melaju dan kapan harus menginjak pedal rem. Ketiga, inisiatif. Kecakapan ini merupakan bentuk keberanian untuk melangkah dan mengawali sesuatu yang atributnya menghasilkan imbalan. Ini terutama menunjukkan karakter seseorang dalam hal etos kerja dan kemajuan profesional. Yang keempat adalah productivity.
Kecakapan ini memungkinkan kita untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara efektif, efisien, dan teratur. Itu juga membekali kita sarana praktis untuk melaksanakan ide-ide secara fleksibilitas, kepemimpinan, dan inisiatif. Dan yang terakhir adalah social skills. Kemampuan ini mendorong kita untuk memperluas jalinan interaksi dan alat yang sangat baik untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan orang lain. Flexibility di sini artinya seseorang mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan segala situasi. Secara umum, life skills ini dapat membantu kita untuk menganalisis pilihan yang kita miliki, membuat keputusan, dan memahami alasan mengapa kita telah mengambil keputusan tersebut, atau lebih lanjutnya, kita dapat membangun kepercayaan diri dalam berkolaborasi, serta bekerja sama di dalam kelompok yang kita duduki. Maka implementasi dari life skills ini dapat berupa berorganisasi, mendesain karya seni, workout, dan semacamnya. Terakhir adalah literasi skills yang berfokus pada bagaimana kita dapat membedakan fakta, outlet penerbitan, dan teknologi di baliknya. Kecakapan ini amatlah kuat untuk menentukan sumber yang dapat dipercaya dan informasi faktual untuk memisahkannya dari informasi yang salah serta membanjiri internet. Kecakapan ini dikenal sebagai IMT skills yang merupakan singkatan dari Information Literacy, Media Literacy, and Technology Literacy. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah information literacy atau kapabilitas untuk memahami fakta, angka, data, dan juga statistik. Keterampilan ini menuntut kita untuk bisa memilah fakta dari fiksi yang sedang berkembang di era misinformasi yang kronis ini. Jika kita tidak bisa memahaminya, maka kita akan menjadi mangsa dari mitos, kesalahpahaman, dan juga berita bohong. Sedangkan media literasi adalah praktik mengidentifikasi metode publishing, outlet, dan sumber sambil membedakan antara mana yang kredibel dan mana yang tidak. Sama seperti information literacy, media literasi bertujuan untuk menemukan kebenaran di dunia yang penuh dengan informasi. Ini adalah bagaimana kita mampu menemukan sumber informasi yang dapat dipercaya dalam kehidupan kita. Tanpa itu, apapun yang terlihat kredibel akan dianggap menjadi kredibel. Dan yang terakhir adalah teknologi literacy, yaitu kecakapan kita untuk memahami mesin yang memungkinkan era informasi seperti yang sedang terjadi sekarang ini. Pemahaman ini menghilangkan perasaan mengintimidasi yang cenderung dimiliki oleh teknologi dan mendorong kita untuk beradaptasi dengan dunia secara lebih efektif. Implementasi dari literasi skills adalah mampu memilih dan memilah berita yang kita konsumsi, tidak mudah termakan oleh headline berita, tidak mudah terpancing oleh berita yang tidak pasti kredibilitasnya, serta bertukar pikiran dengan teman atau orang lain. Pada akhirnya, kita dapat melihat bahwa industri apapun di dunia dapat berubah dalam sekejap. Secara teratur, industri terganggu dengan adanya metodologi dan ideologi yang baru. Karena itulah kita harus bisa mengikuti dinamika atau pergerakan tersebut. Dengan adanya pemikiran itu, dunia telah memasuki era di mana tidak ada sesuatu pun yang dapat dijamin. Karena itulah, kita harus bisa belajar dalam membimbing perubahan-perubahan yang akan membanjiri kehidupan kita. Paling tidak, kita mesti tahu bagaimana cara bereaksi terhadapnya. Jika hanya diam dalam menanggapi ironi tersebut, akan jadi apa kita di tengah-tengah 7,9 miliar penduduk dunia? Kita dapat menarik kesimpulan bahwa 21st century skills ini merujuk pada satu fokus utama, yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak dan atau beradaptasi dengan perubahan.